Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan nama aku Nikita Salsabila Wijaya dengan NIM 1417625067. Perkenalkan nama aku Alia Zakia Malik dengan NIM 14176250074. Dan saya Muhammad Akbar Sudarmawan. Dan saya Prayoda Khairan Satutanda dengan NIM 14 17 62 568. Dan juga anggota kami yang satu lagi ada di situ tuh Di situ. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengobservasi tempat BGTK DKI Jakarta. Kira-kira itu lembaga apa ya? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari saksikan video dari kelompok 6. Ayo. Ya, terima kasih adik-adik sudah dikunjungin. Ini awal akhir kan gitu aja ya, awal akhir. Saya terima kasih pertama kehadirannya. Saya Dudi Rudyadi Muharram. Saya di sini Kasubag Umum BGTK DKI Jakarta. Tugas saya namanya Kasubag Umum berarti kan mengelola manajemen tata kelola administrasi perkantoran ya, dengan internal maupun hubungan eksternal itu Mas, dimana program-program dan tugas pokok fungsi kelembagaan ini bisa berlangsung dengan baik. Kita supportingnya kan, sebagai umum itu kan supporting pelaksanaan program-program, supporting pelaksanaan program administrasi kan. Kita kalau di motor itu mesinnya. Bagaimana sih mekanisme evaluasi, pengaduan atau tindak lanjutan yang tersedia dari layanan BGTK sendiri? Oh iya ada, kita memang lembaga baru ya Mas. Kita ini ya baru diresmikan oleh Pak Menteri kan 2025 kan, baru setahun, belum lama kan gitu. Baru setahun kita jalan dan alhamdulillahnya startnya belum banyak gitu. Tapi tugas kita harus sama dengan yang lain, otomatis kan kita harus ngejar ketertinggalannya berapa kerupuk ya, ibaratnya kan kita misalnya semua sistem harus ready ya kan, namanya organisasi pemerintahan pasti sama semuanya, dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah, dari mulai perencanaan sampai evaluasi itu pasti sama, karena kan anggarannya ada, terus kemudian tahunnya juga sudah ada kan, cuman kan kita harus yang nggak ada itu SDM kita pertama kali dibentuk itu baru 3 orang, sementara tugasnya kan sekian banyak. Nah, tetapi untuk sistem kalau ada komplain itu kita ada layanan pengaduan kan, kita ada layanan pengaduan, kemudian juga di tiap program iklan misalnya kita ada evaluasi. Kita ada monet, ini sekarang lagi monet online nih, untuk di KVM kemarin. Terus juga kita biasanya ngasih tiap selesai diklat ada jidret yang kita kasih ke para peserta. Kira-kira apa keluhannya, apa sarannya, terus apa beberapa hal yang mereka memberikan penilaian, dan kemudian juga apa yang harus ditingkatkan itu ada. Seperti yang kita lihat, ternyata selain memberikan pelatihan terhadap guru, BGTK juga menyediakan layanan bimbingan konseling loh. Fun fact-nya, lulusan psikologi juga bisa magang di sini. Baik, saya izin pakai Pak.
Apa saja sih jenis pelayanan administrasi negara yang ditangani oleh BGTK? Banyak. Kalau terkait dengan administrasi negara ini, layanan administrasi negara ya. Yang pertama gini, di dalam administrasi negara kan tadi saya sampaikan bahwa namanya satu organisasi pemerintah ya, organisasi pemerintahan itu pasti di dalamnya ada mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Tadi evaluasi salah satunya kan. Nah, terkait dengan perencanaan ini kan kita masing-masing kita punya namanya daftar induk DIPA namanya kan itu. DIPA kita punya DIPA masing-masing, punya anggaran masing-masing, anggaran dimanfaatkan oleh kita, kemudian akuntabilitasnya kan terkait dengan itu kan proses administrasinya kan itu misal begini. Ini saya sedang kembangkan sekarang itu namanya sistem informasi administrasi terpadu silat BGTK DKI. Jadi di situ kita dari mulai misalnya kita mau ada diklat bakal calon kepala sekolah atau enggak besok yang akan ada diklat besok itu tanggal 23 itu diklat guru BK. Diklat guru BK ini kita sasaran kita 77 orang ya kan. Nah, 77 orang ini kita udah minta ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI untuk minta siapa 77 orang ini. Dinas memberikan datanya ke kita, kemudian dari kita. Nah, karena saya lagi mengembangkan sistem administrasi itu, udah tinggal di input dicarikan di dalam Dapodik kan ada mereka namanya langsung di entry, langsung di situ kita udah bisa keluarkan undangan untuk mengikuti diklat tanggal 23, sudah bisa keluarkan nanti surat tugas, kemudian juga udah bisa keluarkan nanti daftar hadir dia, absensi dia, sampai ke honorarium. Nanti misalkan pasti dapat honor nih, diklatnya dapat honornya dia itu kwitansinya itu udah bisa dikeluarkan dalam sistem itu. Mungkin boleh diceritakan nih Bapak bagaimana BGTK memastikan pelayanan kepada guru dan tenaga kependidikan itu berjalan secara transparan, cepat dan tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kan selama ini gini, bayangin kita ini punya tadi ya sasarannya harus 100.000 sekian, terus tapi kita cuma 38 terakhir ini kan. Bayangkan kalau itu dilakukan secara manual, mau kapan kelarnya? Kayak kemarin diklat 6.000 guru, 6.000 loh yang diklat saya itu, 6.000 guru, konsumsinya aja berapa miliar, ngurusin konsumsinya aja udah pusing mesti kan. Ini kan udah konsumsi, sekolahnya ada dari 19.000, bayangin aja, 19.000 yang harus dilatih, sekarang baru terlaksana, gurunya baru 6.000 itu, uangnya keburu habis. Nah, apalagi Jakarta ya, guru-guru itu kan maunya cepat. Sekarang yang harus kita lakukan itu, kalau masih kita sistemnya manual, nggak akan bisa cepat, benar kan? Nah, coba, ntar bersurat dulu Jakarta, minta daftar nama misalnya kan untuk diklat. Nah kayak tadi yang tanggal 23 besok diklat guru BK, kan kita bersurat dulu ke Jakarta ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI bahwa kami akan melaksanakan diklat BK tanggal sekian dengan sasaran 77 orang guru BK di Jakarta. Kami mohon Bapak Ibu untuk ya kan menunjuk 77 orang itu siapa kan, itu kan bisa bersurat dulu sana, ntar balas lagi sini, baru dikasih datanya, verifikasi dulu. Dari observasi kali ini dapat disimpulkan bahwa BGTK memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas guru melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penyediaan fasilitas serta pelayanan termasuk bimbingan konseling yang membantu guru berkembang secara profesional. Sekian observasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.